Silakan cantik, ada yang mau ditanyakan? Gini Kak, aku kan udah lihat live Kak itu dari beberapa minggu yang lalu ya. Sebenarnya Iya. penasaran nih, penasaran pengen nanya aja. Cuman pengen nanya aja kan, eh kakaknya pernah bilang kalau Tuhan Yesus itu apa? Manusia bukan manusia manusia pertama di bumi, gimana ya? Bukan, Tuhan Yesus itu sang pencipta segala sesuatu. Ya, Dia nah, ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Kolose uh, 1 ayat 16 sampai 17. ya terus eh di apa? Di yang saya tahu ya, yang saya tahu itu kan manusia pertama di bumi itu kan Nabi Adam kan ya. Ya, Tuhan Yesus yang pertama, Nabi manusia yang Adam pertama, katanya. Manusia Adam, pertama. Adam, Adam, Tahu Adam, dari bukan mana, nabi. Mbak? Tahu dari mana, Mbak sayang, Mbak cantik? Ya, dari apa kan ada kan di Al-Qur'an itu kan Mosok. eh, kalau kalau ya maksudnya ada Oh, pada dari Al-Quran kakak tahu bahwa Adam itu adalah manusia pertama. ya Di mana tertulis kakak cantik? di ayat berapa ya lupa ya pokoknya pernah pernah lihat ya saya emang nggak terlalu ngerti gitu ya Bang. Cuman Saya udah nanya ini bolak-balik, kalau kamu kan nonton udah berminggu-minggu live saya. Ada nggak yang bisa jawab pertanyaan saya? Di mana tertulis dalam kitabmu bahwa Adam itu manusia pertama yang diciptakan? ya Ada Lebih nggak baik ada nggak jujur. yang bisa jawab? Nggak ada toh yang bisa jawab? Nggak ada yang bisa nunjukin dalilnya? Iya. iya sih. Lebih baik jujur sih, Mbak. Kalau memang nggak Hmm. pernah baca, nggak pernah. Tapi kalau dengar dari keyakinan orang lain, misalnya dari Kristen, ya jujur aja. Karena di kitab kita ada manusia pertama itu Adam dan istrinya Hawa ada. Iya. Gitu. Jadi gimana? Mau nyari dulu? Apakah benar tertulis di kitab Mbak manusia pertama itu Adam? Atau gimana? Kalau aku jadi Mbak sih aku turun dulu, aku cari tahu. Kenapa nggak ada? Kalau memang nggak ada. Lalu kalau memang ada, aku akan cari sampai ketemu. Tapi kalau nggak ada, ini saatnya kamu bertindak lebih dalam lagi. Di mana kebenaran yang sesungguhnya? Carilah kebenaran itu. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Iya, iya kan saya maksudnya cuma mau tanya aja gitu. Hmm. Ya, pokoknya kalau misalnya kamu harus berkata-kata sesuai dengan apa yang tertulis di kitab kamu. Misal kalau kamu bilang, kan manusia pertama itu kan Adam kan, Mbak? Kamu ngomong gitu. Lalu kita tanya, kamu tahu dari mana? Karena itu dari kami. Di kitab kami jelas. Bagaimana cara penciptaannya. Itu jelas namanya, jelas. Manusia pertama tertulis dengan jelas. Nah, tiba-tiba kamu mengatakan itu, ya kan manusia pertama kan Adam, Mbak. Nah, kamu tahu dari mana? Nah, kalau memang ada tertulis, ayo kita baca sama-sama. Karena Mika ini, kalau memang kamu ngikutin, banyak banget yang naik ke atas ketika ditanya sama kita, di mana tertulis nggak bisa nunjukin. Ada kemarin dari Malaysia. Dia ngasih 4 ayat lebih ya Mika ya. Ngasih 4 ayat, gonta-ganti kami cari, nggak ada. Begitu. Sekalian cari nama Hawa ada nggak di kitabmu. Kalau nggak ada baru kamu nanti naik lagi. Kalau nggak tanya ulama, tanya ustadz, kenapa nggak ada gitu. Harusnya kan ada kalau kalau memang dasar keyakinan kita itu nama itu ada ya. Katanya kan itu nabi di kamu, ya kan? Iya. Hmm. Nabi itu sebenarnya kami sering tanya, kenapa ya disebut nabi? Karena dia manusia pertama. Bagaimana mungkin perlu ada nabi? Sementara kan dia langsung berbicara dengan Tuhan waktu itu. Kalau di keyakinan kami. Nabi ini kan keperluannya untuk berbicara pada umat. Menyampaikan nubuatan atau firman Tuhan pada umat. Nah, Adam bicara sama siapa waktu itu? Yang ada kan kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok teok teplok.
Masa dia ngomong sama kodok, kan nggak mungkin gitu. Makanya Nabi di tempat kami tidak ada, Adam tidak disebut Nabi, begitu Mbak. Oh, gitu. Mm-mm. Mm. Nah, ini ada nih di surat Al-Baqarah ayat 31, dan dia Oke, mengajarkan kita buka kepada Adam nama-nama atau benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang benar. Cina. Nah, manusia pertamanya mana? Itu aku pernah baca kok, nggak ada kok dikasih tahu ada manusia pertama. Mm-mm. Mm-mm. Cari lagi Mbak. Ya, macam mana cantik? Iya. Cari lagi, nanti naik lagi. Mbak Mika udah ketemu gitu. Ya, jadi aku tuh cuman penasaran aja ya, maksudnya gini teh. Aku dari kemarin kan lihat ya, aku sering nyimak gitu, sering nyimak perdebatan kalian gitu ya. Ada yang ngomong nih, katanya kan Tuhannya si Mbak itu katanya apa ya, manusia ya. Kata siapa? Nggak pernah kami mengajarkan seperti itu. Kami yang tertulis dalam Alkitab itu yang kami beritakan. Kamu suka gosip ya? Ya. Makanya tadi saya bacakan firman Tuhan di 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 29. Itu tubuh dan darah Tuhan, bukan darah manusia. Jadi yang mengampuni dosa-dosa kita tubuh dan darah Tuhan. Darah manusia nggak bisa mengampuni. Hanya tubuh dan darah Tuhan yang bisa mengampuni segala dosa-dosa, sehingga kita bisa bangkit dari kematian untuk hidup yang kekal dan masuk surga. Amin. Ya Mbak, jadi kalau bukan Adam yang manusia pertama dalam kitabmu, siapa ya Mbak? Itu PR ya Mbak ya? Kan Adam itu tidak dikatakan manusia pertama, lalu siapa ya? Gitu. Ya Mbak ya? Kalau kami jelas, Adam. Iya, jadi waktu Tuhan Yesus, teman-teman Kristen, waktu Tuhan Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, menyatakan diri dalam rupa seorang hamba, itu tetap disebut Tuhan. Ya. Kalau manusia itu berasal dari tanah tubuhnya, dan roh kita berasal dari Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus jasmaninya berasal dari surga. Makanya sekalipun dikatakan dalam rupa seorang hamba, tapi dia tetap disebut Tuhan. Karena yang datang itu Tuhan. Jadi dia ada dimanapun dia tetap Tuhan. Tuhan Yesus itu bukan manusia jadi Tuhan, bukan jadi hamba, jadi dari hamba jadi Tuhan, tidak. Tapi dia adalah Elohim itu sendiri, sang pencipta itu sendiri. Ketika dia menyatakan dirinya kepada umat ciptaannya, dia tetap Tuhan. Karena pengampunan tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Ingat ya, pengampunan untuk hidup yang kekal tidak bisa diwakilkan kepada siapapun, bahkan sekalipun kepada malaikat. Tidak bisa. Jadi yang bisa mengampuni segala dosa-dosa umat manusia untuk bisa bangkit dari kematian untuk hidup yang kekal, itu hanya Tuhan sang pencipta, yang namanya Yeshua HaMashiach. Dan Yeshua HaMashiach adalah 4 huruf tetragrammaton di Ibrani di Perjanjian Lama, ya, itu dia sendiri. Makanya hormatilah nama yang kudus ini, yang 4 huruf tetragrammaton yang disebut Adonai Hashem, ya. Di Perjanjian Lama dia YHWH, itu nama yang kudus. Hormati, muliakan, karena dia sendiri yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Sehingga ketika Tuhan sudah disalib, tertulis ada Inri. Inri itu ada dalam bahasa Yunani, Latin, dan Ibrani ya. Tapi kalau di bahasa Ibrani kan semuanya dalam bahasa Ibrani itu singkatannya jadi YHWH. Karena YHWH itu ya, aksara Ibrani Yod-Heh-Vav-Veh itu artinya lihat tangan, lihat paku. Karena di atas kayu salib Tuhan Yesus Kristus Bapa itu memberikan kita kasih karunia keselamatan. Jadi teman-teman, kalau ada di sini kalian menonton ada apologet atau ada yang live di TikTok ini, dia menghina Yod-Heh-Vav-Veh ya, itu pasti bukan dari Tuhan. Karena kita harus menghormati nama yang kudus itu. Yeshua itu bentuk singkatan dari Yahweh Yasa, yang artinya Tuhan penyelamat. Karena saya lihat ada orang yang memberitakan ngaku-ngaku apologet ya, tapi menghina Yahweh. Itu sangat luar biasa, itu penghujatan. Terima kasih Hadi, terima kasih.
Jadi bacalah Alkitab, kalau perlu selidiki bahasa aslinya ya, supaya kalian tahu siapa Hashem itu sendiri. Dialah Yeshua HaMasiah, Bapa kita yang mulia. Mbak, mau ketiduran? Mbak, halo. Waduh, dengar dongeng kau rupanya. Ya. Oke. Enggak, dia mungkin ini ya. Terima kasih Mbak sudah bertanya. Adonai Yeshua HaMasiah, Elohim yang perkasa memberkatimu dan mengasihimu ya. Amin.